Salam, selamat berjumpa kembali di channel TPKK Jabiter. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-297 tanggal 23 Oktober 2024 diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17 dengan perikop hukum kesucian dan keadilan. Sebagai natnya ayat 17 adalah sebagai berikut. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Jangan mendatangkan dosa kepada diri sendiri. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Esra pasal yang ketiga ayat 8 sampai 13 dengan perikop pembangunan rumah Tuhan dimulai. Dan bacaan malam diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan 2, yaitu pengakuan dan pengampunan. Itulah firman Tuhan dengan perikop 3 tersebut. Sekarang sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap membahas ayat bulan Oktober, yaitu dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dijabarkan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang suci, dan yang berkenaan di hati Allah. Itu adalah sebagai persembahan yang sejati atau ibadah yang sejati. Ibadah sejati adalah menyerahkan hidup, persembahan tubuh sebagai persembahan hidup dan benar. Hidup dalam arti keberadaan pada diri kita sendiri. Segala yang kita miliki dalam hidup ini, itulah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. 1. Adanya hati nurani. 2. Adanya jiwa. Dan ketiga, adanya akal budi. Dan juga keempat, adanya kekuatan kita. Itulah yang harus kita persembahkan. Nah, kemudian benar adalah kebenaran sejati dalam ajaran Kristen, menunjuk pada pengetahuan dan pemahaman yang bersumber dari
Allah melalui firman-Nya. Nah, jadi adanya pengetahuan dan pemahaman bersumber dari Allah dalam firman-Nya. Nah, dalam Alkitab dikatakan bahwa kebenaran sering diidentikan dengan pribadi Yesus. Yang dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran sejati. Apa penjabaran kebenaran sejati yang dikatakan oleh Martin Luther? Beliau mengatakan kebenaran sejati bahwa keselamatan itu adalah anugerah atau hadiah. Itu dikatakan sola gratia. Nah, kemudian kita diselamatkan atau anugerah itu menjadi milik kita apabila kita dibenarkan dengan iman percaya. Itulah dikatakan sola fide. Nah, kemudian keselamatan itu anugerah, dan itu kita miliki apabila kita dibenarkan dengan iman. Ini semua tertulis di dalam Alkitab. Itulah yang dikatakan Skriptura. Hanya Alkitab yang menjadi kebenaran dari seluruh firman Tuhan. Nah, kemudian yang tertulis itu dalam Alkitab adalah seperti Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus, yaitu pasal 2 ayat 8 sampai 9. Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena percaya pada Yesus. Jadi keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Ya, itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Jadi dikatakan di sini dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 adalah Allah mengasihi kita, kata Paulus. Itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian. Jadi karena besar kasih setia Allah, maka Dia menyelamatkan umatnya. Tapi dikatakan diselamatkan itu berdasarkan iman tadi. Karena percaya pada Yesus. Kalau tidak percaya pada Yesus, tidak mungkin kita diselamatkan. Maka tadi dikatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tanpa melalui Dia tidak ada sampai ke Bapa. Nah, di sini pun dikatakan keselamatan itu harus percaya kepada Yesus. Nah, kemudian dikatakan keselamatan itu bukanlah hasil usahamu sendiri, bukan hasil usaha kita sendiri, tapi anugerah dari Allah yang kita dapat dengan iman percaya kepada Yesus. Jadi dikatakan maka untuk itu jangan ada yang pernah menyombongkan diri, yang sombong. Kalau keselamatan itu bukan hasil usaha, apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada.
Kita diselamatkan ya berdasarkan iman percaya. Ya. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma atau anugerah. Nah, jadi disinilah dikatakan pentingnya kita percaya pada Yesus. Nah kemudian kalau dalam ayat 10 Efesus pasal 2 ayat 10, kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan untuk kita. Apa yang dipersiapkan untuk kita? Hidup sejati dan kekal. Tapi dengan catatan, ya, percaya dan datang kepada Yesus. Nah kemudian bentuk pengabdian yang tulus kepada Tuhan ya, yang dinyatakan melalui tindakan dan sikap kita sehari-hari, tidak terbatas pada ritual atau kebiasaan semata. Jadi bentuk pengabdian yang tulus kepada Tuhan ya, itu tidak bisa terbatas pada hanya ritual dan kebiasaan semata, tetapi dikatakan melalui tindakan dalam setiap kita sehari-hari. Jadi tindakan dan sikap kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita? Bagaimana tindakan kita? Jadi bukan hanya habit atau ritual, bukan karena udah kebiasaan ke gereja udah itu, tidak. Tapi tindakan kita dan pengabdian kita itulah yang diingatkan dalam ayat ini, bahwa kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan benar. Dalam konteks ini, ibadah sejati adalah tentang bagaimana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagai respon terhadap kasih karunia-Nya ya, tersebut dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan kita. Apa itu aspek kehidupan kita? Seperti bernapas. Nah kemudian alam bawah sadar kita bekerja 24 jam. Siapa yang mengendalikan? Apakah mampu kita mengendalikan? Itulah kuasa Allah. Jantung bekerja 24 jam, tidak pernah berhenti memompa darah yang panjangnya 195.000 kilometer dalam tubuh kita. Ini menurut catatan daripada kesehatan. Jadi panjang pipa darah kita itu yang dipompa oleh jantung setiap jam dan setiap menit, setiap detik 195.000 kilometer. Itulah harus dilalui setiap saat. Itulah hebatnya alam bawah sadar kita yang dikendalikan oleh Tuhan. Maka itulah sebabnya Paulus mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan benar. Karena 95% yang ada dalam tubuh kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Hanya 10% yang bisa kita kendalikan sendiri. Melihat, meraba ya, dengan panca indera mencium ya. Namun semua itu ya, yang di dalam itu organ tubuh kita yang tidak kelihatan. Bagaimana perut kita bekerja, bagaimana lambung kita beroperasi, bagaimana keasaman lambung diatur oleh tubuh kita, bagaimana ginjal kita menyaring semua darah supaya tidak ada racun ya. Wah, 90% dikendalikan oleh
Tuhan, maka wajib hukumnya kalau kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Coba 90% sudah ditangani Tuhan. Terus apa tidak kita mampu menyerahkan? Hanya tinggal 10% yang harus kita rasakan. Maka Paulus mengatakan, serahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan benar. Nah, itu di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kita membangun karakter kita yang baik, karena hidup kita itu, kekuatan kita, karakter kita ini perlu dibangun. Bagaimana supaya karakter kita dibangun dengan baik? Nah, di sini saya mencoba mengukakan bahwa membangun karakter kita yang baik adalah prasarana ibadah sejati. Dengan kalau kita bisa menghadapi 3 tantangan besar dalam hidup ini. Jadi tantangan tersebut ada 3 diantaranya. Pertama, selera dan nafsu. Yang kedua, kesombongan dan kepura-puraan. Dan ketiga, aspirasi dan ambisi. Nah, sehingga kalau kita bisa mengatasi ketiga tantangan tersebut, kita semakin berkarakter atau punya karakter yang layak dipercaya oleh orang. Pertanyaan, apakah kita layak dipercaya oleh Tuhan? Layak dipercaya oleh seseorang? Kalau kita ingin layak dipercaya, bangunlah karakter yang baik dengan menguasai 3 hal tersebut: selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Apabila itu sudah kita atasi dengan baik, kita sudah mempunyai karakter yang baik dan layak dipercaya oleh orang, terutama oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kita memiliki karakter seperti Tuhan yang layak dipercaya dan mendatangkan kepercayaan yang abadi pada diri kita sendiri. Yesus layak dipercaya dan memberikan kepercayaan yang abadi, hidup yang kekal. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu hukum kesucian dan keadilan yang diambil dari Imamat pasal 19 ayat 17. Nah, kalau kita melihat ayat 17 di awal adalah janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Mendatangkan dosa kepada diri sendiri. Nah, ayat ini mengajak kita untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, bukan hanya secara lahiriah atau karena adanya hubungan darah, tetapi juga di dalam hati. Secara lahiriah itu sudah jelas ada persaudaraan, tetapi hati belum tentu kita sehati. Maka di sini dikatakan bahwa perlu kita melihat
hubungan yang baik dengan sesama, ya, melalui hati yang benar. Nah, hukum kesucian dan keadilan dalam konteks ini, ya, menekankan pentingnya setia yang manusia hidup saling menegur. Jadi kepada kita yang diberikan napas kehidupan, perlu adanya saling menegur dalam kasih, ya, bukan dengan kebencian, sehingga bisa menghindarkan sesama dari kesalahan dan dosa. Jadi kita, ya, menekankan pentingnya saling menegur dalam kasih, bukan dengan kebencian, sehingga bisa menghindarkan sesama dari kesalahan dan dosa. Artinya bisa terhindar dari dosa kalau kita tidak didasarkan pada kebencian. Nah, kemudian bagaimana kalau dikatakan seseorang membenci seseorang atau mendendam? Kita lihat, ya, orang pendendam itu sama dengan pembunuh, ya. Nah, kenapa dikatakan sama dengan pembunuh? Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 15. Orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan kalian tahu bahwa seorang pembunuh tidak punya hidup sejati. Nah, itulah apabila kita merasa dendam atau membenci saudara sendiri. Bahkan ada orang kita bertemu di tanah merah katanya. Maksudnya bertemu di liang kubur saja kita bicara. Apa artinya lagi? Ya. Sebab sebelum matahari terbenam, semua kesalahan dan dosa yang kita perbuat sudah kita selesaikan. Nah, maka setiap kita mau tidur, kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada malam itu kepada kita. Ya, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Maka yang kita tahu adalah minta pertolongan kepada Tuhan dan berdoa. Apabila ada orang yang kita sakiti atau menyakiti kita, ya kita doakan. Misalnya ada seseorang, kita tidak bisa bertemu dengan dia karena bencinya dia kepada kita. Udah, kita bawa dalam doa. Kalau seharian ini tadi ada persoalan, pada malam, ya, kita berdoa. Maka katanya sebelum matahari terbenam, itu filosofi, artinya jangan lewat sampai hari ini kita bawa dalam tidur atau kita bawa sampai keesokan harinya. Selesaikanlah semua permasalahan pada hari ini juga. Kita bersalah, kita berdoa. Kalau kita tidak bisa berbicara dengan orang, kita mohon Tuhan yang akan melihat dari tatanya. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan semua persoalan. Jadi tidak ada dasar lagi untuk mendendam atau membenci, ya. Karena pendendam itu sama dengan pembunuh. Kita tahu pembunuh itu tidak punya hidup yang sejati. Jadi jangan sampai kita sudah enak-enak, padahal hati kita membenci atau mendendam orang, ya. Kita sudah dianggap pembunuh secara tidak sadar, ya. Apabila kita baca ayat ini, mungkin kita tidak tahu, kita diamkan saja membenci orang, ya. Hati kita tidak bicara dengan dia, ya. Bahkan kadang-kadang binatang peliharaannya pun kita benci, ya. Nah, ini paling sulit. Jadi jangan sampai kita membenci orang, kita bawa dalam tidur. Selesaikan satu hari itu, karena ada kesempatan kita untuk menyelesaikan pada waktu kita mau tidur. Tuhan, saya bersalah kepada si A,
ampunilah, saya tidak sengaja, saya tidak mau mencelakakan dia. Kita doakan dia supaya baik. Nah, itu udah cukup. Tidak perlu kita salaman dengan orangnya, udah. Sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan katakan, sampaikan kepada saya apa yang kesulitanmu, apa tantangan dalam hidupmu, sampaikan kepada Tuhan. Maka datang kepada Yesus, kamu tidak akan kelaparan. Percaya kepada Yesus, kamu tidak akan pernah kehausan. Jadi hidup kita tuh tenang. Artinya ketenangan itu harus datang dan percaya kepada Yesus. Nah, kemudian kalau digambarkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 11 ya, itu dikatakan bahwa setiap orang yang membenci temannya itu berada dalam kegelapan, ya. Tidak tahu kemana ia pergi, sebab kegelapan itu membuat dia tidak melihat. Jadi orang membenci itu sama dengan ditutupi oleh kegelapan. Dan kegelapan itu menguasai dia, tidak tahu dia kemana dia harus pergi. Karena sudah ditutupi dengan kegelapan. Itulah kalau orang membenci. Nah, maka di sini dikatakan hukum kesucian dan keadilan tidak membenci siapapun, tapi tetap kita menyayangi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah kemudian dalam kesehatan juga ya, kalau orang pendendam itu katanya akan mempunyai penyakit yang rematik, keropos tulang ya, ring-ring badan itu semua sel-selnya itu akan rusak kalau kita pendendam. Maka cenderung dikatakan identik dengan penyakit rematik. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu kitab Esra pasal 3 ayat 8 sampai 13. Ini merupakan sambungan dari yang kemarin. Kemarin ibadah dimulai. Ibadah dimulai itu artinya begitu sudah mau membangun, itu sudah mulai ibadah dimulai. Nah, dan ibadah dimulai itu makanya begitu bangsa Israel itu ada pesta pondok daun. Nah sekarang adalah rumah Tuhan dimulai. Jadi ibadah itu sebenarnya dengan memberikan sumbangan itu sudah memulai ibadah. Begitu kita memikirkan pembangunan rumah Tuhan, itu sudah ibadah. Ya. Artinya kita sudah beribadah di sana, karena pikiran kita sudah membangun tempat persekutuan. Itu sudah ibadah. Jadi bukan ibadah ritual saja yang pergi ke gedung gereja, enggak. Pikiran kita pun itu sudah ibadah. Sama dengan Nabi Daud ya. Apa? Nabi Daud itu langsung dikatakan oleh Tuhan. Waktu Nabi Daud bicara dengan Nathan. Wah, saya merasa terusik. Apa? Saya berada di istana dan tabut perjanjian berada di kemah. Saya sangat prihatin. Maka saya harus membangun rumah Tuhan untuk tempat peti perjanjian dengan Tuhan. Ya, apa kata Nathan? Ya, lakukanlah. Karena kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan dan mendapat ketenangan jiwa dan ragamu. Musuh-musuh sudah dikalahkan. Lakukanlah. Tapi sebelum dilakukan oleh Daud, Nathan dipesankan oleh Tuhan. Allah langsung berbicara kepada Nathan. Begitu mendengar Daud, Tuhan langsung mengatakan, Nathan, sampaikan kepada Daud. Ya, akulah yang akan membangun ibadah bagi Daud. Dan anak kandungnya sendirilah yang mendirikan rumah ibadah bagi saya, yaitu Salomo. Kemudian dari keturunannya lah yang menjadi rumah ibadah dan persembahan menyembah dan raja segala raja untuk disembah oleh dunia, dan kepadanya lah semua orang berserah. Itulah kelahiran Yesus Kristus dari keturunan Daud. Jadi pikiran pun sudah dihargai oleh Tuhan Allah. Pikiran itu sudah dibaca oleh Tuhan. Nah makanya hati itu
yang mewujudkan pikiran dari hati nurani, kesadaran dan pikiran itu sudah dibaca oleh Tuhan. Nah, jadi di sini pun Esra ya dalam membangun rumah Tuhan dimulai, ini sudah tergambar dalam pikiran mereka. Nah, kemudian kalau dikatakan dalam ayat 12 ya, dikatakan banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu ya yang dibangun oleh Salomo ya, menangis dengan suara yang nyaring ketika peletakan dasar rumah Tuhan ini dilakukan di depan mata mereka. Nah, sedangkan banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ya. Jadi dengan dimulainya pembangunan rumah ibadah di Yerusalem, banyak orang-orang tua itu terharu melihat. Ya, karena sekarang sudah rata dan dulu sudah melihat kemegahan itu yang dibangun oleh Raja Salomo selama 48 tahun. Coba kita pikirkan. Dan setelah 70 tahun rata dengan tanah, bangunan hancur. Bahkan peralatan-peralatan rumah Tuhan pun, mangkok-mangkok emas, baskom itu dibawa ke Babilonia. Nah, namun itu sudah dikembalikan semua oleh Raja Kores. Sudah diangkut ke Yerusalem dengan pindahnya bangsa Israel ya, kemarin sudah sampai 50.000 orang, dan itu semua dibawa ke Yerusalem, mangkok emas, dan bahkan ada juga emas, perak dibawa kembali ke Yerusalem. Nah, jadi dengan si peristiwa membangun rumah ibadah ini, banyak yang menangis orang tua-tua Yahudi itu. Karena mengingat waktu dulu mereka rumah ibadah tersebut dibangun oleh Salomo. Dan mereka teringat hal itu. Nah, itulah kehebatan daripada bangsa Israel yang selalu merenungkan pedih penderitaan mereka selama 70 tahun di pembuangan Babel dan 40 tahun di padang gurun pasir berjalan ya. Nah, kemudian membangun rumah Tuhan itu 48 tahun. Wow. Jadi ini tidak main-main ya, yang setianya bangsa Israel itu kepada Tuhan, dan Tuhan juga setia. Nah, kenapa memang sampai 70 tahun dibuang ke Babel? Karena perlakuan daripada bangsa Israel sendiri, supaya kamu ingat kepada saya dan tahu. Nah, itu kira-kira yang diinginkan oleh Tuhan, supaya dengan penderitaan itu mereka semakin setia dan kokoh kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat 12 dikatakan bahwa orang tidak dapat lagi membedakan bunyi sorak-sorai kegirangan ya, dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Wah, itu bisa kita lihat. Mungkin begitu gembiranya, begitu riangnya mereka dimulainya pembangunan rumah Tuhan. Nah, disitulah kehebatan daripada Esra mengendalikan daripada semua bangsa Israel yang datang dari pembuangan. Mereka gotong royong, bersatu padu untuk membangun rumah Tuhan kembali di Yerusalem. Nah, jadi kita lihat di sini dengan dimulainya pembangunan rumah Tuhan ya.
Mereka dibantu oleh orang-orang Lewi, ya, dan kaum Henadad, ya. Nah, kemudian ketika pekerja-pekerja bangunan mulai meletakkan pondasi rumah Tuhan, para imam berpakaian jubah dan dengan memegang trompet mengambil tempat masing-masing. Orang-orang Lewi dan dari kaum Asaf juga berdiri di situ dengan memegang gong-gong kecil. Oh, jadi di sana ada trompet, ada gong-gong kecil, itu dibunyikan semua begitu meriahnya dalam pembangunan rumah Tuhan untuk memulainya. Bukan main, ya. Persatuan dan kesatuan bangsa Israel. Sehingga tadi dikatakan rakyat bernyanyi, ya, puji-pujian sambil mengulang-ulang kegiatannya yang terakhir demikian bunyinya. Mereka bilang, Tuhan itu baik dan kasihnya kepada Israel kekal abadi. Seluruh rakyat ikut bersorak dan memuji Tuhan. Ya, begitu dimulai pondasi pembangunan daripada rumah Tuhan. Nah, itulah yang kita lihat dalam perikop ini, ya, dalam kitab Esra, dengan memulai pembangunan rumah Tuhan. Bangsa Israel sangat bergembira, bersorak-sorai dan membunyikan trompet, gong, dan para imam-imam Lewi, kaum Asaf, penyanyi-penyanyi, karena kita dengar kemarin bahwa penyanyi sudah ikut juga pulang ke Yerusalem dan mereka semua mulai bekerja, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari Mazmur, ya, pasal 32 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, ini pengakuan dan pengampunan. Ini ada 2 ayat, ya. Daud bermazmur dengan nyanyian, ya, pujian yang disampaikan oleh Daud. Apa kata-kata Daud? Berbahagialah orang yang diampuni, ya, pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi berbahagialah orang, ya, yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Artinya diampuni, diselesaikan. Itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua dikatakan, ya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Wah. Nah, bagaimana nih tidak berjiwa penipu ini? Dan kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Berbahagialah, kata Daud. Nah, sekarang bagaimana supaya terhindar dari hal-hal yang dibenci oleh Allah? Itu sebenarnya. Jadi mereka supaya tidak jadi penipu harus menghindari hal-hal apa yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah, sehingga mereka berbahagia dan diampuni dan pelanggarannya ditutupi. Ya. Nah, mari kita lihat. Ada 7 perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Apa ke-7 perkara tersebut? Dan ke-7 ini pun mungkin sering kita lakukan secara tidak sengaja atau tidak sadar, tapi kita melakukannya. Itu juga sudah menyangkut pelanggaran dan dibenci oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian. Ada 7 perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi ada 7 perkara yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Tuhan. Apa yang dibenci oleh Allah? Pertama, sikap sombong. Jadi kalau ada orang belum sombong, baru sikap,
itu sudah dibenci oleh Tuhan. Apalagi kalau sombong, wah udah lebih hebat lagi. Sikap saja, attitude kita saja itu sudah dibenci oleh Tuhan. Kalau kita bersikap sombong, ya kita mungkin belum sombong, tapi sikap kita tunjukkan adanya kesombongan dan kepura-puraan, ya, itu sudah dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, mulut yang berbohong. Artinya kita selalu menyampaikan berita bohong. Ya. Mungkin enaknya kita bercerita sehingga kita membuat suatu kebohongan. Yang kita katakan saya pernah begini-begini padahal itu tidak ada, hanya untuk memperhalus, memperindah cerita. Dan saya pun mungkin sering melakukan seperti itu. Kita harus jujur, ya. Dan di sini diingatkan memang mulut yang berbohong. Nah kemudian ada bohong suci, ada bohong hitam gelap katanya. Kalau bohong itu tidak ada suci, ya, tidak ada suci. Namun, ya, kalau pada waktu utusan Joshua yang dikirim ke Jericho, ya, bahwa ada seorang, ya, perempuan berbohong demi menyelamatkan utusan daripada Joshua, itulah kata orang bohong suci. Padahal kalau menurut saya itu bukan bohong suci, tapi memang perempuan itu cerdik otaknya untuk menyelamatkan orang tersebut. Karena kalau dia mengatakan sebenarnya dia akan dibunuh oleh orang Jericho, ya, maka dia jawab, apakah ada di sini orang Jericho? Wah, tidak ada katanya. Padahal dia diumpetin di atas langit-langit rumah. Tidak ada katanya. Nah, dan mereka kalau ada mungkin sudah pergi lewat jalan ini ke sana katanya, ke selatan. Kalaupun ada ke selatan. Nah, jadi sekarang tidak ada di rumah saya. Dan mereka ada tapi sudah pergi. Dia lewat jalan ini katanya. Jadi dikatakan, ya, sekarang memang tidak ada tapi dia pergi jalan. Hanya menunjukkan jalan itu memang dia berbohong, ya. Nanti berbohongnya itu kepada utusan daripada Joshua. Nah begitu orang Jericho pergi ke selatan, turunlah utusan daripada Joshua untuk melihat kota Jericho itu, turun dari atas. Nah dikatakan, Pak, mereka ke arah jalan sini dan Bapak harus ke arah jalan ini. Jadi jalan itu terbelakang. Dia selatan, Bapak ke utara. Nah, sehingga mereka pergi ke utara. Tapi ada pesan daripada utusan Joshua kepada orang tersebut yang perempuan, katanya ya pelacur, ya, tapi perempuan tersebut. Kamu dan seisi rumahmu semua dan keluargamu berikan tanda rumahmu ini tanda merah supaya tidak dihancurkan. Nah itu. Jadi supaya diketahui oleh orang Israel, Yahudi yang akan datang ke Jericho. Nah, apakah perempuan tersebut berbohong? Di sini kalau saya mengatakan dia cerdik untuk menyelamatkan orang tersebut. Karena apabila mereka bertemu dengan orang Jericho pasti akan dibunuh. Maka dia bilang dari sini. Nah, jadi itulah tadi dua itu, mulut yang berbohong. Mungkin yang berbohong ini adalah konotasi pada sesuatu yang bisa menimbulkan dosa. Ya. Nah kemudian ketiga yang dibenci oleh Tuhan, tangan membunuh orang yang tidak berdosa. Nah, sudah tidak berdosa tapi dibunuh. Nah itu. Nah bahkan pembunuh itu membenci pun itu sudah pembunuh tadi dikatakan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, ya. Jadi orang membenci saja itu sudah pembunuh. Nah, di sini dikatakan tangan yang membunuh orang tak berdosa itu dibenci oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian yang keempat, otak yang merencanakan hal-hal yang jahat. Nah, jadi otak kita itu baru berencana
berencana itu sudah jahat. Sudah jahat. Walaupun itu tidak dijalankan, tapi sudah direncanakan, itu sudah jahat. Maka hati-hati kita dalam membuat suatu rencana, ya. Jangan sampai rencana tersebut bertentangan dengan firman Tuhan. Maka Paulus mengatakan, ya, jangan melebihi pikiranmu melewati daripada imanmu. Itu Paulus mengatakan, jangan berlebihan memikirkan sesuatu, tapi sesuaikanlah itu dengan imanmu, kepercayaanmu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa otak yang merencanakan hal-hal yang jahat itu dibenci oleh Allah. Kemudian yang kelima, kaki yang bergegas menuju kejahatan. Nah, jadi kaki, kita menonton saja misalnya melihat, oh sana ada main judi, oh, kita bergegas ke sana, lihat. Ada di sana, kita lihat. Itu sudah dibenci oleh Tuhan. Sebaiknya kita tidak bergegas melihat. Jadi kaki yang bergegas menuju kejahatan. Nah, jadi kita sangat rajin kalau sudah mau apa? Oh, sana ada mau keluar membantu demo, perang, melawan ini. Oh, itu kan. Nah, itu sudah dikatakan kejahatan. Ya. Kita bergegas membantu orang lain untuk melakukan kejahatan. Atau di sana ada demo untuk menghancurkan suatu rumah, atau ada menghancurkan peribadatan, atau begini dan segala macam. Itu sudah dibenci oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian yang keenam, saksi yang terus berdusta. Nah, saksi yang terus berdusta, atau saksi yang direkayasa, atau saksi yang diciptakan. Seperti pernah dalam Alkitab, ya, Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot, ya, mau mengambil kebun anggur Nabot. Nah, kemudian dia tidak mampu membeli karena Nabot mempertahankan kebun anggur tersebut. Kenapa dipertahankan? Karena bagi Israel pantang menjual harta warisan atau pusaka dari nenek moyang. Itu dijaga, itu tidak pernah akan dijual. Nah, itu dipertahankan. Tapi datang Isabel. Wah, ditanya raja, kenapa kau melamun? Oh iya, saya ingin kebun anggur Nabot, tapi dia tidak memberi, makanya saya bersedih. Wah, gampang. Nah, Isabel sudah merencanakan kejahatan. Itu pun sudah dibenci oleh Tuhan. Dia menyuruh 2 orang untuk bersaksi palsu atau dusta. Ditunjuklah 2 orang. Kemudian dikumpulkan masyarakat, ya, berkumpul semua. Nah, di sana ada Nabot, pemilik anggur tersebut, pemilik kebun anggur itu, ya. Nabot ada. Raja tidak ada. Dia dikumpulkan. Nah, begitu dikumpulkan, dikatakan oleh Isabel, Nabot menghina raja. Menghina raja. Apa penghinanya kita tidak tahu. Datang saksi. Oh iya benar. Saya saksinya katanya. Bahwa dia menghina raja. Jadi datang lagi satu lagi. Oh iya. Saya juga tahu itu. Kalau Nabot itu menghina raja. Ini sudah keterlaluan ini. Enggak benar ini katanya. Wah. Amarah rakyat adalah sangat emosi. Karena raja di Israel itu identik dengan yang mereka Tuhan, wakil Tuhan. Karena Tuhanlah yang memilih raja di Israel. Tanpa direstui oleh Tuhan itu tidak akan jadi, pasti hancur di tengah jalan. Nah, jadi sekarang dengan adanya 2 saksi palsu, dan itu sah untuk dihukum mati Nabot. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat semua melempari Nabot yang tidak berdosa, ya, melempari. Akhirnya Nabot mati pada saat itu. Tidak ada kesalahan, tidak ada di dia adalah dusta, tidak. Dia adalah jujur. Dia hanya mempertahankan tanah warisan pusaka dari nenek moyang. Tapi dia mati di mana? Inilah dikatakan tadi. Saksi yang terus berdusta. Nah, kemudian tangan yang membunuh orang tak berdosa. Ini ada 2.
Jadi rakyat ya membunuh orang tak berdosa itu juga berdosa. Saksi yang dua ini pun sudah berdosa. Jadi banyak sekali di sana yang berdosa. Orang saksi dan masyarakat pun berdosa karena membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, tapi yang paling jahat adalah Isabel, otak yang merencanakan hal-hal yang jahat. Isabel adalah otak yang merencanakan kejahatan tersebut. Itulah yang paling jahat. Nah, kemudian yang ketujuh atau terakhir, orang yang menimbulkan permasalahan di antara saudara atau teman. Jadi harusnya orang menimbulkan kedamaian, tapi ini menimbulkan ya permusuhan di antara saudara. Jadi kalau kita membuat suatu permusuhan kepada orang, ya mengatakan si A dan si B begini, harusnya mereka berantem, ini juga dibenci oleh Tuhan Allah. Jadi jangan sampai-sampai kita mengadu domba orang. Jadi untuk orang yang mengadu domba tanpa kesalahan, ini juga sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Nah, jadi dengan demikian, mari kita fokus pada ayat hari ini, di mana dalam perikop awal tadi adalah hukum keadilan dan kesucian. Ya, artinya jauhlah dari kita untuk membenci seseorang, untuk diberikan pengampunan dan diampuni oleh Tuhan Allah. Bahkan tadi di perikop yang bacaan malam adalah permohonan dan pengampunan. Jadi konteks permasalahan ini adalah Tuhan akan mengampuni orang yang benar-benar setia dan percaya kepadanya. Tapi Tuhan juga akan murka kepada orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, jadi sini dikatakan ada pengakuan dan permohonan dan pengampunan. Nah, kemudian kita lihat tadi dalam perikop bacaan pagi, yaitu Esra memulai pembangunan rumah ibadah. Semua bangsa Israel bersatu padu, bahkan orang-orang tua yang dulu melihat keindahan Yerusalem, mereka menangis. Begitu dimulai pembangunan rumah Tuhan. Maka marilah kita yang dikatakan tadi untuk mempunyai karakter yang sempurna adalah mampu mengatasi 3 hal tantangan dalam hidup, yaitu selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Dengan demikian kita punya karakter yang layak dipercaya dan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa menguatkan firman kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.